Hai, shalom, hai Jasa, kembali lagi di Saat Teduh bersama Vea. Hari ini aku mau ngebahas tentang Yoel 2 ayat ke-28 sampai ke-32. Karena menurut aku ayat ini benar-benar bagus banget sih untuk masa depan kita, untuk bahkan kehidupan kita sekarang. Kalau kita tuh harus melakukannya seperti ini. Tapi aku juga bakal belajar juga dari ayat ini. Jadi kita sama-sama belajar apa yang mau Tuhan sampaikan dalam firman ini. Pertama, mohon maaf karena backgroundnya berantakan banget, tapi semoga apa yang aku jelasin dapat kamu mengerti, jadi pemegang dalam hidup kamu, bahkan dalam hidup aku, dapat menjadi tujuan dalam hidup kamu. Dan Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menyertai hubungan kita. Okay, first, seperti biasa, semoga hari kamu penuh dengan sukacita, damai sejahteranya Tuhan, penuh kasihnya Tuhan. Jika kamu lagi ngalamin kesedihan atau bahkan kamu lagi bahagia, kamu boleh bilang ke aku, kamu boleh cerita sama aku. Kayaknya ini aku bakal upload di hari Selasa deh. Nggak tahu deh di hari Selasa bakal ada kejadian apa. Ini jadi pemegang aja sih, jadi cadangan aja sih. Nggak tahu sih ini bakal diupload kapan. Tapi kalau di hari Selasa, hai, semoga kiranya hari Selasa kita dapat bertemu. Ini aku buat hari Minggu soalnya. Minggu udah punya stoknya sendiri. Oke, seperti biasa kita baca Mazmur 91 terlebih dahulu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur tananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan kepaknya yang akan melindungi kau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Pastiannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat berteduh Tuhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan kelak tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan memberikannya. Aku akan membentenginya, ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari para kami. Tapi sebelum itu, kayaknya aku baru inget deh, biasa pas hari Sabtu malam, Sabtu atau Minggu malam ya, Minggu pagi malam, Minggu jam 12 malam tuh kamu ada bilang, aku aja lah yang jadi pendeta, aku yang khotbah besok. Berarti hari Minggu ini, hari Minggu kemarin kamu yang khotbah gak sih? Aku bakal tetap nunggu di saat kamu yang bakal memimpin saat teduh kita, atau kita bisa saat teduh bareng, atau di saat kita lagi main kita bakal saat teduh, jadi malam kita nggak usah saat teduh lagi, atau bahkan 2 kali juga nggak apa-apa, it's okay, itu lebih bagus. Bolehlah kita atur jadwal saat teduh bareng yang face to face, yang sama-sama memahami apa dari ayat ini yang Tuhan mau sampaikan bersama-sama gitu. Dan kita bakal sama-sama ngertiin ayat itu bersama-sama. Oke, kita masuk ke dalam doa ya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, biarlah bibir ini, mulut ini yang berbicara sesuai apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami berdua. Tuhan, kiranya Kau memberkati saat teduh kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kehidupan kita, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kita. Teruslah pimpin saat teduh kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Ampuni kesalahan kami agar kami saat teduh dengan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera-Mu dan penuh kasih-kasih-Mu yang saat berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi aku kan mau bahas Yoel 2 ayat 28 sampai ke 32. Itu ada di perjanjian lama. Dan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama sebelum Yesus datang, perjanjian baru setelah Yesus datang ke muka bumi ini. Dan
pasal itu seperti Amsal, Mazmur, Yoel gitu-gitu. Ayat itu yang ini ayat nih, ini ayat, ini pasal. Oke, Yoel 2 ayat 28 sampai ke 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang yang akan terlepas. Amin. Jadi pencurahan Roh Kudus ini akan terjadi pada hari akhir, pada di saat Yesus datang ke muka bumi ini. Roh Kudus tuh di sini bakal dicurahkan. Tuhan tuh bakal mencurahkan Roh Kudus di atas kita, di atas manusia, di atas perempuan, laki-laki, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang gender, tanpa memandang umur. Tuhan tuh bakal datang ke di atas manusia ini, di atas manusia. Roh Kudus bakal dicurahkan di atas semua manusia. Yang menerima Roh Kudus akan mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa seperti bernubuat. Bernubuat itu seperti tobat yang bakal meninggalkan dosanya, yang bakal mengaku kalau dia tuh salah, dia tuh dosa banget lah, pokoknya dia meninggalkan kesalahan yang lalu-lalu dan menjadi orang yang baik. Terus dia bakal mengalami mimpi yang nunjukin kalau misalnya Tuhan tuh baik gitu. Maksudnya Tuhan bakal datang, Tuhan bakal mengadakan sesuatu hal yang dapat menghancurkan bumi ini gitu. Terus bakal ada yang bakal penglihatan, yang bakal jadi ada penglihatan gitu loh. Terus ayat ini juga berbicara tentang hukuman dan keselamatan, bahwa mereka yang berseru atas nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, kayak Tuhan tolong aku nggak bisa, Tuhan aku menyerahkan diriku kepada Engkau, tapi yang itu bakal diselamatkan. Tapi jika yang tidak menyebut nama Tuhan, tidak berseru kepada Tuhan, tidak mengakui kesalahannya, dia akan mengalami suatu hukuman yang besar. Benar-benar akan mengalami suatu hukuman yang sangat besar. Dan cara penerapannya adalah yang pertama, terima Roh Kudus. Kita terima bahwa Roh Kudus tuh bakal bantu diri kita, bakal hadir di diri kita, itu bakal membantu kita di setiap pekerjaan kita, di setiap apa yang bakal kita bicarakan, apa yang kita bakal lakukan. Terima Roh Kudus dalam diri kita, biarlah dia masuk ke dalam diri kita, karena Tuhan mengirim Roh Kudus untuk kita. Lalu yang kedua adalah berseru kepada Tuhan. Kita banyak-banyakin doa, kita banyak-banyakin nyanyian syukur, kita mengakui kalau kita tuh gak bisa tanpa Tuhan, kita tuh butuh Tuhan, kita tuh sadar kalau kita tuh melakukan suatu kesalahan yang emang harus Tuhan maafkan, maksudnya harus kita minta maaf ke Tuhan itu. Yang terakhir adalah hidupkan iman dan setia pada Tuhan. Kita ya seperti biasa makin rajin lagi baca firman Tuhan, makin rajin lagi berdoa dan setia kepada Tuhan, gak nyembah berhala, gak nyembah Tuhan-Tuhan lain, gak nyembah dewa-dewa lain, melainkan kita hanya fokus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah, kita fokus aja ke Tuhan, kita setia kepada Tuhan, gak usah kita fokusnya terbagi-bagi, udah cukup satu Tuhan aja. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah nanti di saat yang akan tiba, Tuhan bakal datang, Tuhan bakal taruh Roh Kudus di setiap diri kita, di setiap manusia, tanpa memandang umur, gender, dan apalagi tadi apapun itu, tanpa memandang status sosial pun dia bakal taruh Roh Kudus di antara kita, dan biarlah kita dapat menerima Roh Kudus tersebut. Dan ayat ini juga cerita tentang hukuman dan keselamatan. Kita harus bisa berseru terus nama Tuhan, dan kita harus setia kepada Tuhan dan menghidupkan iman kita terus sampai saatnya Tuhan tiba datang ke bumi yang kali keduanya.
dan semoga kiranya kita dapat diselamatkan dan kita tetap setia sampai pada akhirnya. Ada loh lagunya yang waktu itu kita pernah nyanyi deh, selidiki aku, kau dapati ku tetap setia. Nah itulah. Nah semoga kamu mengerti apa yang Tuhan tulis di dalam firman ini, Tuhan taruh di dalam firman ini melewati aku perantaranya, dan kita sama-sama mengerti. Semoga kiranya apa yang Tuhan sampaikan dapat kita terapkan dalam hidup kita. Oke, jangan lupa baca Mazmur 91. Ayo kamu harus rajin-rajin lagi nulis isi saat teduh ini, terus kamu harus rajin-rajin lagi, dan semoga kamu bisa berpindah ke dalam Alkitab buku. Tuhan gak melarang kamu buat baca dimanapun asal kamu baca firman-Nya, tapi aku saranin untuk coba lagi baca dalam Alkitab buku. Oke, let's go. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Biarlah nantinya Roh Kudus yang akan membantu kami berbicara dan memahami apa yang ingin Kau sampaikan dalam firman-firman-Mu ini. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sampai kami dapat menyelesaikan saat teduh ini. Kiranya yang Kau mengizinkan saat teduh kami dapat kami terapkan dalam hidup kami dan menjadi pemegang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, gak bosan-bosan aku mengucap syukur atas berkat yang Kau selama ini berikan, atas kesehatan, makanan, dan minuman yang kami makan menjadi energi kami untuk menjalani hari. Dan terima kasih karena Engkau Tuhan mengizinkan aku dan Joshua untuk bertemu, untuk saling suka. Tuhan, aku sangat-sangat mengucap syukur karena Engkau Tuhan menjawab doa-doaku selama ini Tuhan. Yang aku doain agar Yesus balik sama aku. Terima kasih karena Engkau telah menjawab doaku itu. Aku sangat-sangat senang atas hal itu Tuhan. Bimbing kami, bantu kami untuk terus jalan dalam firman-Mu, dalam sejalan Tuhan, untuk mencapai kehendak-Mu atas kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami terus berjalan bersama Tuhan tanpa ada masalah sedikit pun. Jika kami mengalami masalah pun, kami akan berdoa kepadamu dan meminta solusi kepadamu, karena kami tahu Engkaulah yang penemu solusi terbaik dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami berdua Tuhan, kami menyerahkan, kami berserah, karena kami tahu Engkau yang akan berkehendak dalam hidup kami yang jauh-jauh lebih indah daripada rancangan-rancangan kami. Karena kami kemarin mengalami kesedihan jika kami merancangkan hal yang sendiri tanpa melibatkan Engkau. Kami akan melibatkan Engkau dan kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu dan percayakan hal besar bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami sebentar lagi akan tidur. Berkatilah tidur kami tanpa kebangun di waktu yang tidak tepat, dan bangunkan Tuhan pada waktu yang tepat. Dan kami juga akan melaksanakan sidang nantinya dan ujian-ujian lainnya. Semoga kiranya Engkau telah mengizinkan dan mudahkan kami dalam melaksanakan pendidikan kami dengan mendapatkan hasil yang terbaik. Kami tahu tangan-Mu selalu menopang dan menolong kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami sekalipun. Bimbing kami, bantu kami agar kami tidak ada gugup sekalipun, dan dapat menyelesaikan laporan kami dengan nilai yang sempurna Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami cuma menyerahkan hidup kami. Bangun kami pada waktu yang tepat dan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan semangat yang membara-bara, agar kami dapat menyelesaikan hari kami yang penuh sukacita itu Tuhan. Atas nama Engkau Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, dan kecelakaan. Dan jauhkan kami dari setiap kecurangan, kesombongan, karena kami sangat-sangat tidak ingin memiliki sifat seperti itu Tuhan. Dan juga berikan apa yang menjadi bagian kami. Kami tidak ingin memegang apa yang bukan hak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing perjalanan aku dan Joshua terus, agar kami terus berjalan sejalan Tuhan, agar hubungan kami semakin baik ke depannya, dan semakin terus tumbuh dalam rohani, dalam firman-firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Iya Joshua, kamu udah ngechat. Oh, kamu kok jawabnya bebas sih doang sih, nyebelin banget. Apa ya punya. Aku seneng sama kamu, bahagia banget aku sama kamu. Joshua, seperti biasa aku gak akan berhenti untuk mengucap syukur kalau aku seneng sama kamu. Dan aku gak berhenti buat say thank you. Udah nemenin aku, udah nemenin hari-hari aku, udah komunikasi sama aku, udah mau main sama aku terus. Aku kira kamu bakal risih sama aku dan gak mau main lagi sama aku, tapi ternyata semuanya itu salah, dan ternyata jawaban Tuhan lebih baik. Jawaban Tuhan tuh lebih keren. Jadi sehingga Tuhan menjawab doa aku yang kita jadi lebih dekat lagi, bukan malah menjauh. Terima kasih Tuhan atas hal itu. Dan mungkin memang kita
ditakdirkan untuk bersama, untuk tumbuh terus dalam firman-firmannya secara bersama-sama, untuk jalan sejalan terus. Terima kasih Josa karena udah selalu baik sama aku, udah selalu menolong hidup aku, udah selalu. Terima kasih Tuhan karena ngirim kamu sebagai perantara, karena kamu udah selalu dengerin curhatan aku, curhatan aku. Terima kasih for your hug yang bikin aku nyaman dan tenang, udah bikin aku seneng terus, udah jadi alasan aku buat tersenyum. Bahkan melihat notif kamu ini aja aku seneng lah, walaupun jawaban kamu tuh ngeselin. Aku kan udah nanya serius, kamu jawab bebas sih, nyebelin. Muka aku tuh kayak lagi oke gitu gak sih? Selidiki aku, ubah hidupku. Ini aku sambil kayak mikirin muka kamu yang ganteng banget itu. Aku seneng banget kalau di saat aku bisa ngobrol secara langsung sama kamu, terus aku bisa natap kamu karena kamu ganteng banget. Aku nggak mau ngomong kasar, kamu beneran ganteng banget. Puji Tuhan banget, Tuhan udah ngasih kamu ke aku, Tuhan udah memperkenalkan kamu ke aku, Tuhan udah ngizinin buat kita kenal sampai dekat, Tuhan udah ngizinin aku datang ke Tridep, Tuhan ngizinin kamu ke Tridep. Bahkan kalau mama kamu gak pindah tugas, kamu gak mungkin bisa di sini dan kita gak mungkin kenal. Gak taunya nanti kamu kenalnya sama siapa, terus aku kenalnya sama siapa. Tapi terima kasih Tuhan karena udah ngasih suatu rancangan yang sungguh hebat, yang sungguh di luar pikiran aku, yang bahkan gak sama sekali aku pikirin kalau kita bisa dekat. Bahkan aku gak kepikiran kalau kamu bakal suka sama aku. Terima kasih Tuhan atas hal itu. Terima kasih Josa karena udah suka sama aku dan selalu dukung setiap langkah yang aku lewatin, dan aku pun bakal selalu dukung setiap langkah kamu. Semangat terus untuk kamu menjalani hari, untuk kamu sidang dan lain-lain. Kalau kamu butuh aku, I'm here, dan aku bakal selalu dukung setiap perjalanan kamu. Aku bakal doain kamu terus, kamu gak akan pernah hilang di dalam doaku, kamu bakal selalu ada di dalam doaku, kamu selalu muncul. Nomor one is you. Nama manusia yang muncul adalah kamu, karena aku beneran bakal selalu doain kamu. Karena kalau misal kita doain orang secara sungguh-sungguh, itu bakal Tuhan jawab, Tuhan bakal selalu menyertai, Tuhan bakal benar-benar jawab karena ya konsisten. Terima kasih Josa atas banyak hal baik dia selama ini. Kiranya Tuhan mengizinkan kedepannya kita jauh lebih bahagia lagi dan bisa menghabiskan waktu yang lebih banyak lagi dan lebih banyak senyuman dan ketawa yang bakal keluar dari mulut kita, dari muka kita, yang bikin kita bahagia. Tapi jangan lupa kita bakal tetap butuh Tuhan, dan aku bakal tetap tunggu kamu khotbah, atau maksudnya pimpin saat teduh kita. Semoga kita bisa saat teduh. Semoga kiranya Tuhan mengizinkan dan mudahkan kita untuk saat teduh bersama-sama secara langsung, face to face, biar kita sama-sama belajar, sama-sama mengerti secara langsung. Dan apa lagi ya? Udah sih. Dadah, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kamu. Dadah, shalom, bye-bye Josa. Aku mengasihi kamu dan Tuhan mengasihi kamu dan aku mencintai kamu. Dadah, salam.